Shalom semua, para mempelai terima kasih. Hari ini kita mau belajar bagaimana ada ledakan cinta di hati kita. Maret 22 kita akan adakan orkestra Extravagant Love. Tapi kita mau mulai diubah, dibawa Tuhan untuk ngalamin cintanya lebih lagi. Next. Matius 24 ayat 12 berkata, sebab pelanggaran semakin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Mungkin dari sejak COVID terus sampai sekarang banyak orang, banyak gereja Tuhan ngalami macam-macam. Mungkin ada juga, saya hari-hari ini lihat orang-orang yang tadinya kerjanya, dagangnya penuh, bisnisnya lancar banget, hari-hari ini berkurang. Sampai saya pernah ke salon, yang biasa saya ke salon, tadinya saya mesti booking, mesti apa, sekarang sering sepi. Sampai orang-orangnya harus digilir. Sabtu Minggu gak usah masuk, biasanya kan orang Sabtu Minggu salon tuh penuh. Ini sepi. Tapi kita pasukan terdahsyat tidak pernah sepi. Tapi kita harus lagi, karena kita akan lihat Tuhan bawa kita ke akselerasi. Bayangin akselerasi itu gak bisa santai-santai. Ini butuh sesuatu kayak anak, kalau akselerasi dia tidurnya kurang. Karena apa? Harus belajar. Dan kita akan dibawa Tuhan, kalau Tuhan gak iseng-iseng bawa kita akselerasi. Tapi Tuhan mau bawa yang semua supranatural dalam hidup kita. Ini aktif banget. Kalau Dokter Kelly tiba-tiba ada akselerasi kesembuhan, bisa-bisa kurang istirahat. Karena semua orang minta, tolong tumpangin tangan sembuh. Tolong Dokter Kelly tolong, semuanya datang. Akan seperti itu. Kalau gak ada cinta, letihnya cepat. Kalau gak ada, kita tuh benar-benar pengen istirahat. Gak pernah bayangin gak kalau nanti lawatan terjadi, itu gak tahu kita seperti apa. Saya bayangin orang baru di bawah, belum naik loh, itu sudah rebah. Karena sudah ngalami Tuhan, udah gak kuat mau naik, itu tuh rasanya udah ketemu Tuhan. Saya pernah bayangin, saya bilang gini, ini gimana ya kita yang staff? Apa kita tuh terus sama-sama tidak istirahat? Kan gak mungkin. Kita ada yang mesti giliran. Seperti sekarang kita udah mulai digilir apapun. Tapi kalau kita giliran terus kita gak, ya biasa-biasa aja tidur gitu, gak mungkin kuat. Jadi hari ini kita mau belajar. Kalau di luar sana menjadi dingin, kita gak boleh sedikit pun ada dingin. Gak boleh sedikit pun beku. Gak boleh sedikit pun biasa-biasa saja. Gak boleh sedikit pun cuma rasa ya tawar-tawar biasalah. Tapi kita harus terus nyala di sini. Sampai setiap kali orang ketemu kita kayak kesamber gitu. Kayak kesamber gitu. Ya, karena ledakan cinta Tuhan akan mengubah hidup siapapun. Kita akan belajar dari Alkitab ya. Beberapa tokoh. Perempuan Samaria. Kita tahu perempuan Samaria ini dari Yohanes 4. Bagaimana dia itu perempuan yang bukan nikah, sudah sama 5 suami. Kita baca dulu ya. Yohanes 4 ayat 15-19. Kata perempuan itu kepadanya. Yuk kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya,
tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kita tahu ceritanya, dia pergi ambil air itu jam 12 siang. Karena kalau orang yang seperti begini pasti kalau ketemu ibu-ibu yang lain dicibir. Ini nih suka godain suami orang. Mungkin ada yang digoda malah marah banget wajahnya itu, lihat dia gimana. Bayangin gak orang kalau ambil air setiap kali diituin orang. Pasti dia gak pengen ngambil yang waktu orang banyak. Jadi jam 12 lagi panas terik, lagi orang lagi gak mau keluar, dia keluar. Dan kita tahu orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Yesus tahu gak? Tahu. Tapi Yesus sengaja datang ke sumur itu. Karena dia bilang, ada seseorang yang menarik hatiku. Ada seseorang yang mau ubah hidupnya. Tiba-tiba dia datang, dimulai dengan percakapan Tuhan Yesus. Nah dia bilang minta air. Dan dia katakan, kamu tahu gak air ini, orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Tapi kami juga katanya ngambil ini air dari waktu diminta waktu percakapan itu, perempuan ini bilang ini air sumur nenek moyangnya Yakub. Tapi Tuhan bilang kalau engkau minum air ini, engkau akan haus lagi. Kadang-kadang engkau sembuh, kadang-kadang engkau haus. Tapi kalau engkau dapat air dari aku, engkau tidak akan pernah haus lagi. Wah, ini sesuatu yang membuat perempuan ini bilang gini, yes, aku gak usah ketemu perempuan-perempuan lagi kalau aku gak haus lagi. Betul gak? Aku gak perlu ketemu lagi cibiran orang. Asik. Tolong minta dong airnya. Tuhan gak langsung gini, sini tempayanmu, bejanamu. Enggak. Dia bilang, panggil suamimu. Gak ada urusan kan? Suami sama panggil air, minta air. Karena Tuhan tahu selama ini aib itu disimpan rapat-rapat. Aib yang dia rasa aib, dia gak berani cerita sama siapapun. Apalagi sama orang asing. Tapi Tuhan ngomong, betul kamu gak punya suami. Sekarang kau juga punya, dulu kamu punya 5 suami itu bukan suamimu. Sekarang aja suamimu itu bukan suamimu. Kaget ya. Ada orang yang bisa tahu hidup dia. Dia bilang oke, ini berarti Kristus Mesias, dia kenal Tuhan. Artinya apa? Dia ketemu Tuhan. Dia ketemu jalan kebenaran dan hidup. Dia ketemu Kristus. Next. Yohanes 4 ayat 26, 28, 230, 39, 40. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Bayangin, begitu dia tahu Tuhan bilang akulah dia. Tiba-tiba ini perempuan, tempayan itu kan kebutuhan hidup ya. Ini kebutuhan orang, butuh air ya. Kebutuhan hidup dia ngambil air kenapa? Karena buat masak, buat macam-macam. Tiba-tiba dia gak terlalu mikirin masalah dia. Tiba-tiba dia gak terlalu mikirin udahlah kebutuhan sehari-hari. Karena dia ketemu Tuhan. Tiba-tiba dia tinggalkan dulu. Dia tahu destiniku bukan pelakor. Destiniku bukan pelacur. Tapi destiniku adalah penginjil dari satu desa ke desa. Tiba-tiba dia datang ke desa, dia bilang begini, tahu gak? Ada orang tahu loh aku ngapain aja punya godain suami orang atau apa. Mungkin semua desa gini, iya memang kita udah tahu banget. Kamu selama ini diem aja. Makanya kita gak suka sama kamu. Tapi lihat,
Begitu dia ketemu Tuhan, dia bersaksi. Gak ada yang sanggah. Tapi mereka menjadi percaya dan datang ke Yesus Kristus Tuhan. Inilah penginjil yang tiba-tiba sadar destininya adalah mengikuti Tuhan dan menjadi penginjil dari satu desa ke desa lain. Ini kalau gak ada ledakan cinta, gak mungkin. Kalau orang gak punya ledakan cinta, banyak pertimbangan. Nanti gimana? Nanti gimana? Tapi ini orang kalau punya ledakan cinta akan lakukan apa saja yang Tuhan mau. Dan Tuhan butuh kita punya ledakan cinta. Kalau besok kita ke bangsa-bangsa, besok kita kemana provinsi apapun, kita pulang ke kampung kita, orang bisa tercengang-cengang. Saya ingat waktu saya ngalamin dengan suami saya, itu ngalaminnya di Australia. Waktu saya pulang, saya ketemu dengan istri dari teman suami saya. Dia itu kasihan dengan saya alami semuanya. Tapi waktu itu dia ada sesuatu masalah. Karena tiba-tiba badan dia itu ada tanda-tanda segitiga. Di kaki, di tangan, bayangin segitiga kayak itu loh, segitiga antikris. Tiba-tiba sampai ke perut. Dia akhirnya kaget, ini tanda kok aneh, rada gelap gitu loh kayak santen. Ngerti ya kalau kita nih pergi apa? Bukan membakar diri apa ya, kalau di pantai tuh kalau kita ada sesuatu yang di sini segitiga, tiba-tiba kita angkat kan jadi segitiganya kayak gelap gitu kan, atau putih, semuanya ini gelap, betul nggak? Nah itu kayak gitu, saya lihat sendiri. Tiba-tiba dia bilang gini, Tuhan tolong. Tiba-tiba dia panggil, Tuhan tolong, jangan ada di sini ku kelihatan semua. Karena dia merasa semuanya. Karena tiba-tiba dia tuh iseng, itu beberapa hari. Terus semua anak buahnya, anak dia sama keponakan dia. Dia bilang, aku dapat begini loh. Ini apa ya? Kayak Tuhan Yesus disalib kata dia. Dari tangan, kaki kata dia. Di perut katanya. Lama-lama pluk kata dia. Dia ngomong sendiri. Terus dia bilang, aduh gawat nih, udah keluar semua nih. Tiba-tiba dia ketemu saya di Indonesia. Dia ketemu di Indonesia, dia bilang begini. Dia cerita. Tapi sebelum dia cerita, saya udah cerita. Saya lagi jatuh cinta sama Tuhan. Saya cerita semua, Tuhan tuh luar biasa, begini. Dia bengong lihat saya. Dia bilang gini, kenapa kamu berubah? Kenapa kamu tiba-tiba semangat begini? Tiba-tiba kamu itu semuanya penderitaanmu hilang. Tiba-tiba engkau tidak cerita lagi tentang apapun. Tapi ceritanya tentang Tuhan Yesus. Saya ingat banget sampai dia bilang gini. Aku mau dia didoain. Kalau cerita dia lagi panjang. Tapi intinya kalau kita punya ledakan cinta. Orang tuh kaget. Kepengen ikut. Itu yang Tuhan butuh. Jadi next. Perempuan ini mengampuni. Melupakan semua bebannya di situ. Lalu pergi kepada orang-orang. Tuhan gak mau kita terus, walaupun punya beban nih ya, kita masih bisa jalan. Kenapa? Udah serahkan aja ke Tuhan. Nanti Tuhan beresin kok. Bukan berarti kita tiba-tiba nih urusin tanah, emang betul-betul ada mujizat. Ngurusin tanah, pohon dan ukiran jiwa, betul. Tapi kan ada yang belum. Gak apa-apa, jalan aja. Yang penting kita udah beres. Percaya begitu kita pergi beres. Ya, dan di situ ya tiba-tiba maka ada pertobatan, percaya langsung bersaksi, satu orang bertobat. Itu ledakan cinta. Bilang Tuhan, aku butuh ledakan cinta. Menguasai hatiku, menguasai seluruh keberadaanku. Next, Maria. Kita tahu ya seorang Maria yang menuangkan minyak narwastu. Harga minyaknya 1 tahun gaji. Dan kita tahu di sini dikatakan bahwa, yuk kita baca sama-sama 3, 2, 1. Ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa.
Datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya." Amin. Bapak Ibu, zaman dulu kalau Simon pesta itu, gak mungkin perempuan berdosa boleh mendekat dan datang. Dia tahu dia gak boleh. Tapi dia tahu Tuhan ini mau disalib. Dia tahu ini orang yang intim bisa rasain hati Tuhan. Dia diam-diam dari belakangnya Tuhan Yesus. Dia datang. Dan dia langsung pegang kakinya Tuhan. Langsung dia basuh. Zaman itu perempuan itu kalau rambut itu mahkota. Jadi kalau dia mahkota, kalau dia nyeka dengan rambutnya, itu merendahkan diri. Merendahkan, maksudnya orang pikir ini rendah banget gitu. Pasti di situ di pestanya Simon, semua udah lihatnya begini, apaan sih? Kayak begitu. Ini perempuan berdosa, emang Tuhan tuh gak tahu ini perempuan berdosa. Kita kan tahu ya ceritanya begitu. Tapi Tuhan, sekalipun dia berdosa kayak apa, Tuhan menghargai, sangat menyukai dengan apa yang dia lakukan. Mungkin kita gak perlu sampai seperti pelacur. Tapi kadang kita tahu di Mahanaim, apapun kita dibukakan. Kadang kita gak melacur sesungguhnya, tapi kita melacur. Ngerti ya? Tapi ini wanita keluar dari karena dia tahu dosanya diampuni. Dia tahu dia ketemu sumber cinta. Dia berani mempermalukan dirinya. Kadang-kadang kalau Tuhan suruh kita bersaksi di depan umum, beranikah kita? Di depan orang-orang yang kau temui di bisnis, beranikah engkau cerita tentang Yesus Kristus Tuhan? Kadang kita bisa ditantang. Tapi Tuhan mengatakan Maria ini, dia benar-benar menghabiskan, bayar harga loh dengan 12 bulan gaji beli minyak. Dan dia tahu itu minyak akan harum banget. Dia bayar harga dan dengan merendahkan dirinya. Next. Dan kita tahu engkau lanjutan dari ayat tadi ya. Engkau tidak menciumku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Di sini dikatakan, biarkan. Dia berbuat banyak dosa, tapi dia tahu dosanya diampuni. Selalu ibu katakan, jangan sampai begitu tanah, pohon, ukiran. Ada orang-orang tertentu gini, aku gak punya dosa kayaknya. Aku orang baik-baik. Saya tuh termasuk bisa kejebak. Saya gak berzina, saya gak mencuri, saya gak membunuh, saya gak merampok. Saya bisa terjebak. Dulu aja saya masuk Mahanaim, sebelum masuk Mahanaim saya masih di sekuler. Kalau kan dulu bacaannya Kartini gitu ya, bacaan majalah-majalah begitu. Ini kalau udah mama papa aja saya begini. Ini kayaknya dibuat-buat ya, agak mustahil. Begitu masuk Mahanaim,
Yang konseling lebih parah dari mama papa. Saya bengang-bengong. Awal-awal saya bengang-bengong bener-bener. Ini kok bisa nyata ya. Saya masuk, itu pegang rumah Shalom. Ada anak dari kecil sudah lihat papanya main. Karena mamanya dari kecil sudah tidak ada. Saya pikir gini, ini orang anak kok dirusak ya. Kita lihat. Tapi lihat seberapa, di luar mungkin bilang begini, itu bejat. Kenapa naik mimbar? Dia gak tahu yang bejat itu sungguh-sungguh bertobat dan ketemu Tuhan. Dan punya extravagant love yang dia melakukan apa saja dan Tuhan disukakan. Tapi orang baik-baik tuh belum tentu lu ketemu Tuhan. Karena baik-baik merasanya semuanya oke. Jadi kalau yang jurusan baik-baik, mempelai kudus, hati-hati ya. Jadi nggak akan ketemu Tuhan nantinya. Jadi kita tahu bahwa ini orang yang berdosa. Akhirnya Yohanes 12 ayat 3 berkata, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekaknya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Bayangin nggak ya? Dia cuma sama Tuhan Yesus di sini. Minyaknya memenuhi sini. Artinya apa? Kalau kita punya cinta di sini, extravagant love. Tiba-tiba kita lagi ngomong. Di sebelah sana rasakan mawar shalom. Ada bau mawar shalom. Di sana ada rasakan. Ada bau yang menyejukkan. Di sana lagi ada tiba-tiba nangis karena apa? Ketemu Tuhan. Itu yang Tuhan katakan. Kalau kita punya yang semerbak, membaui, mengharumi seluruh bangsa dan provinsi dan bangsa-bangsa. Ketika kita datang ke bangsa-bangsa, orang gini, aduh, kayak ada sungai kasih mengalir di hatiku yang kering. Aduh, terima kasih karena hati ini rasanya udah mau meninggalkan Tuhan. Tapi tiba-tiba kalian datang. Kalian mengalirkan kasih, cinta. Aku kembali hidup. Aku tiba-tiba kakiku kuat, semuanya kuat dan aku pengen menginjil. Aku pengen memberitakan kabar tentang Tuhan. Ini yang Tuhan butuh, extravagant love. Cinta extravagant. Ini akan dibahas lebih lagi dan lebih lagi. Tapi intinya, sekalipun berdosa kayak apapun, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh remorse, kembali ke Tuhan, Tuhan curahkan cintanya. Dan kita di sini nggak pernah diajarin cuma tahu Tuhan ya, tapi kita diajari untuk kenal Tuhan. Sampai kita harus tahu His desire is my desire. Kerinduan dia adalah kerinduan hatiku. Kalau disuruh menginjil, semangat. Disuruh ke bangsa-bangsa, semangat. Walaupun gak ada uang ya kayak kemarin ya, semangat banget yang mau pergi ke luar negeri, betul gak? Itu mantu saya mulainya ya. Iya memang gak punya uang, bukan pikiran uangnya dulu. Yang penting your desire. Doakan nanti bukan Tuhan tiba-tiba ya sentil aja. Ngomong sama seseorang, bayarin dia. Gampang kok. Tapi harus ada cinta di sini. Next. Yang ketiga adalah kita tahu seorang Saulus jadi Paulus, betul gak? Seorang yang menganiaya semua hamba-hamba Tuhan dan nabi-nabi Tuhan. Tiba-tiba jadi orang yang nekat banget. Ya. 1 Korintus 9 ayat 16 berkata, sebab itu adalah keharusan bagiku untuk menginjil. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ayo menginjil, nanti kalau sempat. Nanti saya lagi sakit. Paulus bilang, ini sudah keharusan. Aku menginjil nih, kalau gak menginjil gawat nih. Karena sudah keharusan, kewajiban. Ini Paulus. Dari orang yang menganiayai lo, orang Kristen. Dia ketemu Tuhan.
dengan cinta yang mengkobar-kobar. Dan kita lihat lagi di Filipi 3 ayat 9 sampai 11 TPT terjemahannya. Kerinduan terbesarku ialah dihanguskan bersamanya dan tidak bersandar pada kebenaranku sendiri. Dan aku akan terus merindukan untuk mengenal keajaibannya dan mengalami kuasa kebangkitan yang mengalir di hidupku. Aku akan menjadi satu dengannya dalam penderitaan dan kematian. Coba, nggak bilang dalam suka dan bukan cuma dalam suka. Kenapa dia bisa membuat statement bersukalah dalam suka dan duka, bersukacitalah dalam suka dan duka, karena waktu itu dia ada di sumur penjara, sumur paling bawah. Dia bisa keluar karena keluar dari out of the great love, out of the extravagant love. Ini cinta seorang patriot ya, buat saya cinta patriot. Ini benar-benar bilang, gak apa-apa, aku merindukan untuk mengenal keajaibannya dan mengalami kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu, waktu mempelai, ingat ya akhir tahun kita masuk 7 gerbang. Gerbang terakhir itu gerbang supranatural. Yang saya lihat tuh begini, kayak kita nih anak kecil datang ke Dufan, Disneyland deh. Begitu datang ke Disneyland begini, wow ada magicnya, wow ada magic bisa begini, wow. Saya pernah di Amerika dulu. Itu kan naik jet coaster itu mengerikan banget. Jadi begitu cepet, tapi di situ pokoknya banyak nanti ada, dia udah main, udah lama banget padahal dulu belum terlalu canggih. Tapi sudah main di sinar ultra dan segala macam ya. Terus saya nggak berani tutup mata sambil menjerit-jerit, bilang sama teman saya, aduh. Teman saya ikutan tutup mata. Tapi saya tetap melek begini. Walaupun saya takut, saya melek. Wih, luar biasa bagus. Jadi saya melek. Tapi saya berjerit-jerit. Begitu turun saya bilang gini, tadi lihat, wow luar biasa loh. Dia bilang kurang ajar. Tadi kamu jerat-jerit, aku lihat kamu merem, aku ikut merem, kata dia. Ternyata kamu ngintip-ngintip, karena aku ngintip sebentar, kok bagus banget. Jadi aku buka. Aku bilang gini, dan Tuhan berkata begini, nanti kalau supranatural begini, aduh nanti kalau doain gak jadi gimana? Nanti kalau bangkitin orang mati gak jadi bagaimana? Kata Tuhan begini, ini fun. Ini kayak supranatural yang di Disneyland. Karena ada cinta gini, fun sama Tuhan. Yes Tuhan, ayo kita kerjain di situ. Sekalipun gagal gak apa-apa, besok lagi. Adain lagi. Itu yang Tuhan mau. Ya, jadi benar-benar ini seorang Paulus ya. Next, ya. 1 Korintus 15 ayat 10 berkata, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini orang begitu bertobat kan nginjil terus. Ini orang bertobat terus memberitakan sampai semua orang takut, ini kan yang menganiaya. Tapi dia ini cinta yang seorang patriot ya. Ini yang menggerakkan dia kemanapun. Ini gak kenal mati kayaknya Rasul. Ini gak kenal mati ya. Next. Yang keempat, Daud kita tahu. Daud itu ya, kita lihat dari Mazmur 4 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Kita tahu yang paling terkenal adalah kecapi Daud. Bukan kecapinya yang luar biasa. Tapi di dalamnya ini loh. Ketika dia main kecapi kita tahu. Saul yang digoda oleh roh jahat tiba-tiba menjadi lega. Artinya apa? Dia tiap main kecapi hadiratnya kuat. Begitu ada hadirat, iblis minggir. Gak ada yang bisa mendekat. Kita tahu ceritanya lagi ketika dia main kecapi. Penyertaan Tuhan selalu menyertai dia. Dia bisa habisin beruang, macan dan macam-macam. Sampai dia dikenal di istana, padahal jauh dari istana. Karena apa? Keharuman yang dia keluarkan lewat penyembahan dalam hidupnya. 1 Samuel 24 ayat 9-11. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, ketahuilah pada hari ini
Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, tapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Bapak Ibu, ketika kita punya cinta di sini dari Tuhan, nggak bisa sakit hati kok. Lupa sakit hati. Karena begitu ada cinta di sini, yang menuhi itu cinta Tuhan. Saya ingat waktu saya jatuh cinta sama Tuhan dari awal. Saya lagi lewatin masalah di kantor. Saya proses 33 miliar. Saya bisa masuk penjara kalau gak ada yang belain. Kalau saya didapati salah. Karena hari itu, di zaman saya, belum ada undang-undang korupsi, itu belum ada. Undang-undangnya cuma begini, bankir, kalau engkau lalai melakukan pekerjaanmu, engkau harus masuk penjara 6 tahun. Hari itu saya deg-degan, saya nggak tahu pengacara carinya di mana, saya nggak tahu. Saya nggak tahu bayar pengacara berapa duit. Jadi saya pegangan pengacara saya adalah Yesus Kristus Tuhan, dia Jehovah Sabat. Saya bilang, aduh saya ketakutannya luar biasa hari itu. Tapi saya tahu Tuhan bukain. Tuhan cariin, gantiin jaksa dengan jaksa dari Kupang, coba bayangin. Saya udah berapa sering katakan, waktu saya mau masuk pengadilan, tiba-tiba malam itu. Kan tadinya kalau kita mau sebelum masuk pengadilan, itu kita mesti sering datang di BAP. Ya, berita acara, ya kan, BAP terus. Tiba-tiba jaksa yang baru ini bilang begini, yuk kita ke kafe. Ini ngapain jaksa ngajak ke kafe? Saya sama teman saya yang cewek, ngapain? Gladi bersih. Gladi bersih, bayangin besok mau ke pengadilan gladi bersih. Begitu gladi bersih dikasih tahu, kasih tahu apa? Gimana saya nggak menang? Itu Tuhan. Ya, jadi saya lihat banyak banget orang ini apapun dia mengerti. Tiba-tiba tuh kalau ada cinta ya kita ini mengerti. Nggak boleh menjamah orang yang diurapi. Sekalipun nih kita disakitin sama pemimpin, ditusuk mungkin ya, zik, karena kesalahan kita. Tapi kadang-kadang kalau kesalahan, kalau lagi sakit hati kan lupa ya, nggak tahu itu kesalahan kita. Sekalipun engkau sakit banget, kalau engkau punya cinta Tuhan bilang gini, engkau bisa ngomong gini, aku tidak akan menjamah orang yang diurapi. Sekalipun aku sakit, saya pernah berapa kali ngalamin dan saya ngomongin jiwa saya tidak akan menyentuh orang yang diurapi. Siapapun dia, aku tidak berani. Itu urusanku dengan Tuhan. Kalau kita punya cinta, kita tidak akan terhempas nantinya. Bayangin ya, sekarang jalannya aja udah cepet, kadang-kadang kemana aja, tahu-tahu udah pulang lagi. Udah di mana aja, kita ini udah luar biasa, ke bangsa-bangsa udah kaya ke provinsi. Bukan karena sok kaya, karena pelayanan mending jalan-jalan. Tapi kita kadang-kadang bisa aja ngerjain apapun, tiba-tiba sakit hati. Tapi Tuhan bilang, engkau tidak kenal letih. Kalau punya cinta nih ya, mau pulangnya jam 1, kamu tetap ada kok di sini pagi. Ngerti ya? Jadi nggak takut. Oke. Itu yang dikatakan kita tahu diri. Oke? Itu Daud tuh punya cinta sepenuh hati. Ya. 1 Samuel 13 ayat 14 berkata, Tuhan telah menemukan dan memilih bagi dirinya seorang raja after his own heart. Kita tahulah ceritanya, Daud itu lebih banyak salahnya daripada Saul. Tapi ini orang yang punya cinta sama Tuhan, dia gak membantah kalau udah disalahin. Ya Tuhan, aku salah. Ya. Dan 2 Samuel 6 ayat 12-13, lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka Daud mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Semua orang pasti punya berbuat salah, betul gak? Daud lagi pertama mau mengangkat tabut, itu gak nanya Tuhan details. Jadi waktu Usa mati, meninggal, dia agak marah dan agak takut. Jadi taruhlah di rumah Obed-Edom. Tapi dia ini kedengeran, wah Obed-Edom diberkati. Obed-Edom mau semakin mencintai Tuhan. Cemburu ilahi keluar. Gak bisa nih. Masa ada di situ? Dia mulai tanya Tuhan, mesti gimana? Dan ini seorang Raja Daud. Dia sampai berani.
Dia pakai bajunya mungkin narinya udah sampai kebuka semua. Dia setiap 6 langkah memberi korban. Itu yang diceritakan oleh ibu, itu adalah orkestra. Bayangin korbannya beda-beda. Setiap korban beda-beda. Setiap 6 langkah. Sampai ketawain sama istrinya aja, dia bilang aku akan ngerjain itu. Supaya aku terima hormat dari Tuhan. Ya, next. Ini yang dibilang ya. Berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghidangkan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati Tuhan. Kelihatannya kok menurut Mikal istrinya apa sih malu-maluin? Karena Mikal tidak pernah tahu suaminya sekarang sudah naik levelnya sangat tinggi. Dia berani ngomong gitu, dia menjadi mandul seumur hidup. Bapak Ibu, minta ledakan cinta. Jangan cuma sekedar udah aku mencintai Tuhan. Enggak. Ada waktu-waktu nanti Tuhan minta apa? Beranikah kita memberi itu kepada Tuhan? Beranikah, bisa gak kita setiap hari kita cari Tuhan dengan cinta? Saya bayangin ya, kalau semua mempelai datang setiap pagi dengan cinta, hati Tuhan ini benar-benar akan membuat harum seluruh Indonesia dan semua. Karena ada mempelai-mempelai yang begitu menarik hatinya. Dan dia berkata, aku gak tahan. Aku gak tahan dengan setiap doa mereka. Aku gak tahan untuk tidak mengabulkan setiap doa mereka. Aku tidak tahan untuk melihat air mata mereka. Dan aku akan mau segera memberikannya pada mereka. Bayangkan kalau kita bisa seperti Daud, yang begitu mencintai Tuhan dengan segenap hati. Next, kita lihat seorang tokoh Rut. Kita baca dulu Rut 1 ayat 6 sampai 7. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi kata Rut, janganlah desak sehingga aku meninggalkan engkau dan undur daripadamu untuk pulang dan tidak mengikutimu. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di tempat engkau mati, aku pun akan mati. Dan di sanalah aku akan dikuburkan. Biarlah hanya kematian yang akan memisahkan aku dan engkau. Rut telah menetapkan hatinya untuk berjalan bersamanya. Bahasanya tuh Rut had her heart set on going with her. Kita tahu ya, Rut itu bangsa terkutuk, dari bangsa terkutuk. Tapi ketika dia ketemu Tuhan, bersama Naomi mengabdi. Ini cinta yang mengabdi. Dia diubahkan. Tahun 2022. Kami pergi ke Israel. Waktu itu banyak mempelai, banyak yang lain juga ikut. Saya ingat waktu di Padang Gembala, saya lagi duduk nyembah. Tiba-tiba didatangi Rut. Rut itu datang bilang begini, kamu tahu gak? Hidupku itu sebetulnya dari bangsa terkutuk. Aku gak akan dapat bagian apa-apa. Tapi aku ini dicangkokkan dengan Naomi yang punya perjanjian. Waktu aku dicangkokkan, aku nurut sama dia. Engkau tahu hidupku berubah 180. Aku jadi ibu keturunan dari Mesias, Yesus Kristus Tuhan. Saya kaget. Tuhan, Rut sendiri bilang, aku dicangkokkan di orang yang punya perjanjian. Kita bersyukur. Kita adalah naungan seorang ibu PMI. Di atasnya semua yang punya perjanjian. Kita diajari punya perjanjian, punya sumpah. Hari-hari ini banyak hal kita tidak bisa kerjakan. Tuhan bilang gini, sudahlah kasih sumpah aja.
Karena waktu kita sebelum pergi ke Israel dengan 300 orang satu pesawat, saya ingat masih doa di sini. Saya di situ, saya lagi bersitu. Tuhan bilang gini, kamu tahu kenapa aku kasih sumpah? Kalian kalau mau diminta apapun gak bakal penuh isi cawannya, gak bakal bisa. Kamu dituntut apapun gak bakal bisa, kata dia. Jadi aku harus kasih kalian sumpah. Supaya semua rencanaku mulai hari ini harus jadi. Dan Ruth ini orang, kenapa dia bisa bilang ini, Tuhanmu Tuhanku, bangsamu bangsaku. Selama dia menikah dengan keluarga ini, dengan salah satu anaknya Naomi, pasti dia lihat kehidupan keluarga ini. Pasti dia dengar cerita tentang nenek moyangnya, tentang keajaiban, tentang apa. Dia percaya. Dan dia bilang gak bisa, aku tetap ikut. Walaupun Naomi kali ya udah gak punya apa-apa kan ya. Udah gak punya anak lagi kan. Dia masih muda. Tapi dia tahu Tuhan yang mereka sembah itu Tuhan yang ajaib. Ini orang diperhitungkan. Next. Rut 2 ayat 7, tadi dia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut jerai dari antara berkas-berkas jerai ini. Di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Si Rut gak bilang begini kali ya. Ya jangan-jangan gue salah nih. Datang sini kok jadi memungut jerai ya. Dan memungut jerainya kerjanya dari pagi sampai malam. Enggak tuh, dia rajin banget. Ini orang karena cinta bisa kerja keras. Kalau kita nih disuruh, ayo sekarang siapa yang mau ikutan yuk. Kita mesti siapin bahan nih buat nanti acara. Jangan sambil gejagan, aduh cepetan berapa lama lagi ya. Kerjain ini berapa jam berapa selesai. Belum apa udah tanya jam berapa jam selesai. Tapi kalau ada cinta gini, yes gak apa-apa. Selesaikan ini dulu, urusan saya nanti yang lain saya selesaikan. Itu yang dibilang ada cinta. Cinta itu kelihatan kalau tindakan-tindakan kita itu dilatih. Nah, Rut 2 ayat 11, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Bayangin ya, si Rut cuma pulang sama Naomi. Kedengeran sampai kemana-mana. Bayangin gak? Itu harumnya luar biasa. Sampai Boas pun denger. Ya, next. Rut 3 ayat 8 sampai 9, pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaling di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu, engkembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Kemarin diajarin pemuritan sama ibu. Saya belum dengar rekamannya komplit karena ini. Itu diajarin sama Naomi. Jangan bilang saya mantunya Naomi. Jangan bilang aku minta dinikahi gitu. Enggak. Kepakkanlah sayapmu melindungi hambamu ini. Boas ngerti apa yang harus dikerjakan. Dia tahu. Orang bayangin gak siapa yang mau di sini sama mertua dibilang gini, dandannya urapi dirimu rapi-rapi, terus pergi ke semua orang, itu namanya penguasa, namanya Boas, kamu diem-diem masuk ke kakinya, mau gak? Gini, ini mertua gila kali ya, mertua rada-rada, nanti kan saya ketangkep gimana? Masa umpet-umpet, udah cantik-cantik saya kayak pelacur aja, ya kan? Ini mantu buah luar biasa saya pikir. Nggak nyangga disuruh pergi ya pergi gitu ya. Dan inilah karena mengabdinya. Karena dia taatnya. Dia menjadi benar-benar orang yang diubah hidupnya oleh Tuhan. Nah, ini beberapa contoh ledakan cinta. Cinta ini bahkan benar-benar bukan sekedar cinta ya, tapi ledakan mencintai, sangat mencintai, membuat hidup seseorang berubah, actionnya berubah, perkataannya berubah, cintanya berubah. Dan Tuhan mau katakan gini, kita periksa dulu, apakah kita utuh. Yohanes 3 ayat 16 kalau bahasa Indonesia kurang bisa. Cuma ya bukan kurang bisa. Ini biasanya cuma dikatakan ini
ayatnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita taunya kalau kita bicara sama orang yang baru mau bertobat, betul nggak? Kita kasih tahu nih, kalau kamu percaya kepada Tuhan maka engkau tidak akan binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Tapi dari versi yang berbeda, versi The Message dikatakan, this is yang lainnya sama ya. This is how much God loved the world. He gave his son, his one and only son. And this is why, so that no one need to be destroyed. Tidak boleh satupun orang yang binasa. By believing in him. Dengan percaya padanya, anyone can have a whole and lasting life. Utuh dan kekal. Jadi kita ini kalau udah terima Tuhan, harusnya utuh. Gak berkeping-keping hati kita. Apapun masalahnya, kita ini tetap utuh. Namanya orang utuh, nggak pecah-pecah kan, nggak ada yang pecah. Tapi kita tidak sadar, banyak orang tidak utuh. Ya, next. Nah, penghambat tidak bisa menerima ledakan cinta Tuhan tuh hati retak yang tidak mau diberesin. Ya, contohnya nih, yang di atas hatinya retak, ditempel dengan plester. Tetap ada plesternya, kalau dibuka lagi plesternya ya masih sakit, retak ya. Dijahit, tetap aja ada jahitan. Begitu jahitannya dicabut, luka lagi ya kan, retak lagi. Tapi kalau dia retak dalam proses berjalannya waktu, dia mengikuti Tuhan dengan ledakan cinta, itu tetap utuh. Coba lihat Ruth, lihat Maria, semuanya itu sembuh dan utuh. Kita sudah lihat kok banyak di Mahanaim. Saya lihat, tadinya saya nggak bisa lihat, ya, maksudnya saya nggak terlalu ngeh. Saya ini lewatin hidup saya sebelum saya benar-benar ketemu Tuhan, itu banyak hal. Saya dibohongin, sampai saya mesti proses di kantor. Saya disakitin sama suami saya. Bukan cuma diselingkuhin berapa kali, sampai dipukul, sampai gak pernah nafkain saya. Tapi saya gak pernah loh sakit hati. Sampai hari ini saya itu kasihan. Dan saya ini bisa mencintai dan dicintai. Itu yang penting. Kalau gak utuh tuh gak bisa mencintai. Siapa yang pernah kalau dalam hadirat Tuhan saya peluk, rasakan gak ada cinta mengalir. Karena saya bisa mencintai. Dan saya juga bisa dicintai. Saya nikmati semua. Ya. Jadi Tuhan mau kita utuh. Next. Nextnya lagi apa? Belum ya? Oh bukan, sebelumnya dulu. Nah tapi banyak orang tanpa sadar sering retak hatinya. Dan kita butuh cinta Tuhan untuk menyembuhkan dan menerima ledakan cintanya. Saya mau bilang gini, ada salah satu kita trauma itu kita salah satu retak itu adalah trauma. Nanti kita bahas, tapi saya mau kasih lihat film. Ternyata semua orang di dunia ini banyak yang retak. Baru diomongin kasar, retak tangannya. Baru semua orang tuh retak, tapi saling membuat retak. Sampai ketemu Tuhan dulu. Yuk, next, pakai filmnya dulu. Baru diketawain retak. Tangannya retak ya, baru diketawain. Kabur ya, lari. Dia lihat toko hadiah mungkin bisa sembunyi. Dia masuk. Yang negur pun retak, lihat. Dan dia jadi retak.
Dia ngomong sesuatu ya, ditolak mungkin. Tambah retaknya. Benar-benar retak ya. Dia padahal gambarnya hati sampai dia ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih hatinya, cintanya. Sembuh. Orang yang punya cinta pasti ketemu orang lagi yang lain dan menyembuhkan. Pasti mengampuni, melepaskan, kasih. Yang bentak dia peluk lagi, sembuh. Teman-temannya sembuh. Tuhan Yesus disukakan. Ini benar-benar film dari Tuhan. Saya lagi siapin ledakan cinta ini, tiba-tiba muncul film ini di handphone saya. Saya pikir apa ini broken ya? Begitu saya baca, wah ini kok pas banget ya. Orang suka retak, tangan retak, semua retak. Kita ini kalau ketemu, kalau orang nggak tahu kan ya di dalam hati, dia juga retak, terus saling meretak, saling meretakkan orang lain. Tiba-tiba sembuh dengan Tuhan cintanya. Jadi saya tahu ini film dari Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku mau yang seperti itu terjadi dengan kalian. Hari ini apapun kondisi kita, ya kita datang ke Tuhan. Nextnya, nah untuk bisa alami dan menerima ledakan cinta Tuhan. Yang pertama, bereskan TPU, tanah, pohon, dan ukiran jiwa. Ini lagi kairosnya, ini lagi Tuhan mau beresin. Kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba Tuhan ingetin. Yang belum dimuridkan oleh siapapun para mempelai. Habis ini kami memuridkan dan bereskan semua TPU. Karena harus. Yang kedua, kalau kita mau ledakan cinta itu, harus sangat menginginkan. Nggak bilang begini nih, Tuhan bolehlah. Kalau engkau mau kasih boleh, aku terima. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tuhan gini, nggak bisa, aku nggak bisa kasih kalau nggak sangat menginginkan. Ya, yang ketiga adalah bisa nggak kita jadikan God desire menjadi my desire. Whatever your desire is my desire. Aku akan lari bersamamu Tuhan. Mazmur 37 ayat 4 ini saya baru seneng banget lihat ini. Padahal ini ayat saya. Dibilangnya begini, bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bahasa Inggrisnya juga, take delight in the Lord and he will give you the desire of your heart. Dulu saya pikir cuma bergembira aja, bersyukur aja. Tuhan bilang enggak. Kalau engkau ngerti desire-ku, Tuhan bilang kalau kau ngerti desire-ku, engkau berjalan sama aku dengan desire yang sama. Engkau melaksanakannya semua, maka aku akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Semua gak usah kau minta. He will give you. Dia yang memberi, betul gak? Bukan kita yang minta. Tapi kita harus berjalan in his desire. Jadi bergembiranya karena Tuhan. Karena desire-nya. Mam Ella ya, ini orang yang luar biasa cinta sama Afrika. Karena Afrika mau sejauh kayak apapun dia jalan. Karena itu desire Tuhan. Ketika dia jalan sama Tuhan, semua diberesin ya. Sampai uang masuk melimpah. Karena dia menangkap desire-nya Tuhan.
Kadang-kadang kita lihat orang jahat, belum tentu Tuhan gak punya desire sama dia loh. Kita marah terus tiba-tiba tuh begini. Aduh nak, aku mau jadikan kamu contoh, saksi. Jangan kamu marah-marahin. Karena it's his desire. Mulai hari ini bilang, Tuhan, buat aku ini menangkap kerinduan hatimu. Hatimu yang lagi duka tentang apa? Your desire. Nyatu dengan my desire. Maka he will give anything you like. Anything in your heart. Dia kasih. Saya benar-benar bilang gini, yes Tuhan. Selama ini saya cuma bilang bergembira lah. Kalau kita bergembira mengucap syukur pasti dapat. Belum tentu. Tapi kalau kita tangkap his desire. Otomatis he will give it to you. Ini keren banget buat saya. Ya, next. Sudah selesai ya? Nah, belum selesai. Di masa akselerasi, ini akselerasi kan semuanya ini percepatan. Dari kita yang biasa-biasa, nih hatinya cintanya biasa-biasa. Tiba-tiba bilang gini, Tuhan aku minta akselerasi cinta. Tiba-tiba aku minta akselerasi, ledakan itu jadi dalam hidupku. Karena engkau berkata ini kairosnya akselerasi. Jadi Tuhan, aku minta ledakan itu, ledakan cintamu, extravagant love itu melandaku. Sampai kalau kita ini kan punya giliran doling ya. Jangan doling asal-asal doling. Doling kalau ledakan cinta, wow, kita akan dibukakan banyak hal. Dan waktu kita nanti sebelum tanggal 22, kita benar-benar, kita kemana-mana orang bilang begini, kamu kayaknya lagi ada pesta apa sih? Kita belum ngomong loh. Orang gini, kok kayaknya gembira banget lagi siapin apa sih? Nah itu yang Tuhan mau. Kita punya ledakan itu. Oke, jadi next terakhir. Kalau kita di Mahanaim gak boleh lupa. Hari ini dikosongkan dan dijadwalkan buat pestanya Tuhan. Ledakan cinta ini. Hari ini yuk tadi dibawa ke taman. Saya juga lihat di taman. Kadang Tuhan itu sangat ingin kasih kita semua cintanya dan kecapinya. Yuk para mempelai terutama lo, kalau gak punya cinta, Raja lihat apa dari kita? Selain kita mau tepat, mempelai itu harus tepat, kalau gak tepat itu dosa. Harus tepat, artinya kalau punya cinta. Kalau kita jatuh cinta sama seseorang kan kayak tangkap hatinya dari lirikan mata, dari tindakannya kita bisa tangkap. Itu yang Tuhan mau. Mari kita tutup mata kita dulu.